Setelah sebelumnya chapter ditutup oleh kematian Kenjaku, di chapter ini kita akan disuguhkan pada pertarungan antara Sukuna melawan aliansi penyihir Jujutsu. Saat itu di hadapan Sukuna yang baru saja membunuh Kashimo telah muncul dua orang penyihir. Mereka adalah Higuruma Hiromi dan Yuji Itadori, yang keduanya sama-sama menunjukkan tatapan penuh amarah pada Sukuna. Namun sebelum mereka beradu bentrok, kita lebih dulu diperlihatkan pada kilas balik aliansi penyihir. Saat itu mereka yang sedang berkumpul berdiskusi perihal rencana menghadapi Sukuna, yang mana dalam rencananya Higuruma mengajukan diri untuk ikut terlibat karena memiliki domain expansion yang bisa melumpuhkan Sukuna. Secara mereka tahu bahwa kemampuan domain Higuruma yaitu mampu menciptakan mekanisme ruang persidangan. Di dalam ruang sidang ini, target akan dipaksa menjadi seorang terdakwa, dan ketika dakwaannya divonis sebagai kejahatan yang paling berat, maka target akan menerima hukuman penyitaan dan hukuman mati. Untuk penyitaan, itu bisa berupa energi kutukan, senjata terkutuk ataupun teknik kutukan. Sedangkan untuk hukuman mati, Higuruma akan memperoleh pedang Algojo yang dapat membunuh target dalam satu kali tebasan. Walau kemampuan domain ini dinilai ampuh untuk bisa membunuh Sukuna, tapi menurut pengamatan Kusakabe, kemampuannya masih memiliki celah. Celah tersebut berlandas pada Shikigami alias Sang Hakim, di mana dia memiliki aturannya sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh Higuruma. Pertama, Sang Hakim akan menaikkan status kejahatan. Artinya, satu kejahatan besar bisa berpotensi mendapat dakwaan lebih dari satu. Contohnya ketika ada pelaku menusuk orang lain, maka pelaku tersebut tidak hanya didakwa atas percobaan pembunuhan, tetapi juga didakwa atas perusakan properti akibat baju korban yang rusak. Kedua, Sang Hakim hanya akan memproses satu dakwaan saja. Artinya di dalam persidangan, satu dakwaan tersebut bersifat tunggal, di mana dia tidak bisa diakumulasi oleh dakwaan lain meskipun masih pada kasus yang sama. Dan ketiga, Sang Hakim akan memilih dakwaan secara acak. Artinya, proses pemilihan dilakukan tanpa mempertimbangkan berat atau ringan, jadinya hasil persidangan pun ditentukan oleh sebuah keberuntungan apakah dakwaan yang dipilih bisa memberi hukuman mati atau tidak. Berdasarkan itulah, Higuruma mengakui bahwa untuk menjatuhkan hukuman mati secara cepat dan langsung pada Sukuna benar-benar sulit. Hal itu dikarenakan selama hidupnya Sukuna sudah banyak sekali melakukan aksi kejahatan, apalagi ketika berada di tubuh Yuji, statusnya masih dianggap sebagai objek terkutuk. Sehingga hal itu pun membuat persentase hukuman mati bagi Sukuna dinilai sangat rendah. Di tengah kebuntuan itu, Yuji lalu memberi masukan. Dia berkata bahwa ada satu kasus yang bisa menjerat Sukuna pada hukuman mati. Itu adalah dengan mengadakan sidang kedua tentang kasus pembantaian di Shibuya. Mendengar hal itu, Higuruma pun menyetujuinya. Karena di samping adanya bukti kuat, dia juga bisa langsung meminta pada Sang Hakim untuk mengadakan sidang ulang dengan menambah Sukuna sebagai salah satu terdakwa. Dan kini di medan pertempuran, tak hanya Yuji dan Higuruma, Mei Mei juga hadir dari jarak jauh. Di sana dengan teknik kutukan gagaknya, dia lalu melancarkan serangan andalan yaitu Bird Strike. Meskipun sayangnya, serangan mematikan ini mampu dihindari Sukuna dan dihancurkan oleh sambaran petir senjata Kamutoke. Sementara itu di sisi lain, Yuji dan Higuruma juga tidak tinggal diam. Yuji dengan kekuatan fisiknya terus mencari celah untuk bisa menyerang. Begitupun Higuruma dengan senjata palunya yang terus menggempur Sukuna dari berbagai sisi. Hingga di saat Yuji berhasil mendaratkan pukulan, tiba-tiba saja Sukuna merasakan suatu keanehan, di mana saat itu tubuhnya serasa bergetar seolah-olah pukulan Yuji yang dilengkapi armor sarung tangan ini bukanlah pukulan biasa. Namun sebelum dapat memikirkan hal itu, tepat di hadapannya Higuruma segera melepaskan domain expansion. Terlihat sesuai dengan rencananya, Sukuna juga ikut terjebak ke dalam domain dan dijadikan sebagai terdakwa tambahan pada kasus pembantaian di Shibuya. Seakan tak ingin berlama-lama, Higuruma selaku jaksa lalu membeberkan bukti pelaku sebenarnya, yang mana pelaku tersebut tiada lain adalah Ryomen Sukuna, iblis terkutuk yang pada saat itu mengendalikan tubuh Yuji.
Di awal chapter ini, sejenak kita ditunjukkan dengan pertarungan yang dijalani Hakari, di mana saat itu dia yang bertarung di tempat lain tampak tengah kesulitan menghadapi Uraume. Hal itu dikarenakan teknik Uraume yang bernama Frost Calm dinilai sangat merepotkan. Dengan teknik ini, dia mampu membuat energi kutukannya menjadi sangat dingin, jadinya apapun yang dilewati energi kutukannya akan langsung membeku hingga menjadi bongkahan es. Terbukti saat ini, melalui teknik Frost Calm, Uraume berhasil membekukan tangan kanan Hakari. Seolah tak ingin membuang kesempatan, dia lalu mendaratkan pukulan yang sangat keras. Saking kerasnya, pukulan itu pun sanggup membuat tangan kanan Hakari hancur berkeping-keping. Akan tetapi, secara mengejutkan, tangan Hakari yang hancur tersebut seketika pulih kembali. Bahkan tak hanya itu saja, ketika Uraume berhasil menghancurkan bagian perutnya dengan tombak es, lagi-lagi Hakari dengan sangat mudah mampu memulihkan semua luka, yang mana kemungkinannya hal itu disebabkan dia sedang berada dalam mode jackpot. Alhasil dari sana, Hakari sanggup membalikkan keadaan. Dengan kekuatan fisiknya yang lebih unggul, dia pun segera melancarkan aksi serangan dekat. Dari mulai melemparkan Uraume dari atas ketinggian gedung, melesatkan tendangan dari arah samping meski dapat ditahan, sampai akhirnya mendaratkan tendangan dua kaki yang membuat Uraume pun terhempas sangat jauh. Melihat lawannya berada di atas angin, Uraume yang kembali bangkit sontak tertegun. Sambil membekukan pipa air di bawah tanah, dia pun mengakui betapa hebat, kuat, dan luar biasanya Hakari sebagai seorang manusia. Karena menurutnya, Hakari adalah satu-satunya penyihir modern yang berbeda. Di saat para penyihir lain sering takut untuk merusak batas kemanusiaan, Hakari justru tanpa ragu mendobrak batasan tersebut demi bisa meraih kemenangan. Sebab itulah di sini Uraume secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya akan menghancurkan Hakari dengan segenap kekuatan sebagai bentuk penghormatan. Menanggapi ocehan tersebut, Hakari rupanya tidak begitu peduli. Dia hanya terlihat bersemangat dan berkata bahwa dirinya tidak sabar untuk menerima serangan-serangan es milik Uraume. Dari sini, Shin kemudian kembali memperlihatkan keadaan di dalam domain Higuruma. Saat itu, ketika tuduhan sudah dilayangkan, secara tak terduga Sukuna mengakui kesalahannya tanpa pembelaan. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk menguji pedang Algojo yang katanya bisa membunuh terdakwa secara mutlak. Akibat daripada itu, Shikigami alias sang hakim lalu menjatuhkan hukuman mati dan penyitaan pada Sukuna. Dan bersamaan dengan dilayangkannya dua hukuman tersebut, area pertarungan pun kembali normal. Begitu juga dengan efek hukumannya membuat senjata palu Higuruma kini langsung berubah menjadi pedang Algojo. Merasa situasi ada pada kendalinya, saat itu Higuruma meyakini bahwa Sukuna tidak mungkin bisa memberi perlawanan. Karena menurutnya, sekarang Sukuna sudah tidak bisa lagi menggunakan teknik kutukan apapun, mau itu teknik Ten Shadow yang tidak bisa digunakan berkat pertarungan melawan Gojo, maupun teknik Shrine yang tidak bisa digunakan berkat adanya hukuman penyitaan. Untuk itulah, para penyihir yang menyadari keuntungan ini segera terjun ke medan tempur. Terlihat baik Kusakabe, Choso, dan juga Ino, ketiganya muncul secara kompak untuk menyerbu Sukuna bersama Higuruma dan Yuji. Akan tetapi, di momen inilah tanpa diduga Sukuna masih mampu menggunakan teknik kutukan Shrine. Akibatnya, Higuruma dan Kusakabe yang berada di dekatnya pun tidak bisa mengelak, di mana mereka berdua harus terkena sayatan-sayatan tajam di sekujur tubuh. Usut punya usut, alasan kenapa Sukuna masih bisa menggunakan teknik Shrine adalah karena aturan dari hukuman penyitaan, yang mana ternyata hukuman tersebut lebih memprioritaskan senjata terkutuk bila dibanding teknik kutukan. Jadinya sesuatu yang disita oleh hakim di sini hanyalah senjata terkutuk Kamutoke yang tengah digenggam oleh Sukuna. Dan kini menyadari hal itu, Higuruma lantas terkejut dan termenung. Dengan sorot matanya yang dipenuhi rasa bersalah, dia pun mengakui bahwa dirinya memang kurang berpengalaman sebagai seorang penyihir. Melihat Sukuna menggunakan teknik kutukan Shrine, saat itu Kusakabe segera mengerahkan teknik Simple Domain untuk dapat meminimalisir dampak tebasan. Sambil menahan Simple Domainnya, Kusakabe memahami jika pertarungan ini akan menjadi jauh lebih sulit.
sebab dia tahu bahwa dengan teknik kutukan Shrine, Sukuna mampu melancarkan serangan-serangan berbahaya seperti teknik lift yang bisa memotong target ketika disentuh, teknik dismantle yang bisa melepaskan proyektil tebasan dari jauh, teknik pemotong dunia yang bisa menebas eksistensi ruang dan waktu, serta teknik flame yang bisa menciptakan dan memanipulasi elemen api. Karena itulah, demi bisa melindungi Higuruma yang punya pedang Algojo, Kusakabe lalu berencana akan menjadi tameng. Yang mana dengan rencananya ini, para penyihir pun silih berganti mulai menggempur Sukuna. Mau itu Choso yang melepaskan teknik piercing blood dari jarak jauh, Takuma Ino yang mendaratkan serangan pedang tumpul milik Nanami, Yuji dan Kusakabe yang terus berlari guna mencari celah, maupun Higuruma yang segera memanfaatkan celah tersebut untuk bisa menebas Sukuna. Akan tetapi, sayangnya semua gempuran itu mampu dihindari dan diatasi oleh Sukuna. Dia mampu menusuk tubuh Choso dengan menggunakan dua tangan, menendang tubuh Ino hingga terhempas sangat jauh, mendaratkan rentetan tebasan pada Yuji dan Kusakabe, menghindari tebasan Algojo dengan begitu mudah, memberi rentetan tinju sangat keras pada Higuruma, melemparkan Higuruma ke reruntuhan bangunan, meninggalkan aksi pengejaran Yuji dengan sangat cepat, sampai akhirnya mampu mendekati Higuruma seorang diri dan bersiap untuk melepaskan tebasan dismantle. Bersamaan dengan dilayangkannya tebasan tersebut, pada titik ini Higuruma tiba-tiba teringat akan kilas balik bersama para penyihir ketika menyusun rencana. Saat itu Higuruma mengungkapkan bahwa domain expansionnya adalah cara terbaik untuk bisa menyelamatkan tubuh Megumi dari Sukuna. Hal itu dikarenakan Shikigami alias Sang Hakim mampu membedakan banyak jiwa pada tubuh yang berinkarnasi, sehingga dengan begitu nantinya pedang Algojo pun hanya akan membunuh jiwa Sukuna tanpa harus melukai jiwa Megumi. Seakan setuju pada hal itu, Yuji lalu bertanya apakah Higuruma memiliki keinginan terakhir. Karena menurutnya dengan peran Higuruma yang sangat penting pada rencana ini, kematian adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Mendengar hal itu, Higuruma pun menjawab bahwa dirinya adalah orang yang meninggalkan dan ditinggalkan oleh hukum. Jadinya kalaupun dia mati dengan memainkan peran penting ini, maka itu adalah cara yang pantas untuk menghukum dirinya sendiri. Bersamaan dengan pudarnya ingatan itu, kini di medan tempur tanpa disangka Higuruma mampu menggunakan domain amplification, sehingga hal itu pun membuatnya berhasil selamat dari efek tebasan dismantle milik Sukuna. Di sisi lain, melihatnya Sukuna seketika terdiam, tatapannya bahkan sampai terbuka lebar seolah-olah dia sangat terpesona pada bakat yang dimiliki Higuruma. Secara kita tahu, domain amplification adalah teknik yang sulit untuk dikuasai dan Higuruma selaku penyihir yang dibangkitkan 2 bulan lalu kini sudah mampu menguasainya. Karena itulah tidak heran jika Higuruma dipandang sebagai sosok yang jenius. Bahkan narasi pun menyebutkan bahwa kejeniusannya dalam memahami kutukan Jujutsu sanggup menyaingi Gojo Satoru. Terbukti saat ini di hadapan Sukuna, Higuruma lagi-lagi mampu melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Itu adalah mengaktifkan kembali teknik kutukan pedang Algojo tanpa harus mengulanginya dari awal dengan menonaktifkan domain amplification secara cepat. Melihat lawannya kembali melakukan sesuatu yang tidak terduga, saat itu Sukuna mulai mengakui bahwa kemahiran Higuruma dalam memanipulasi teknik kutukan setingkat dengan dirinya. Bagaimana tidak, domain amplification sejatinya tidak bisa digunakan bersamaan dengan teknik kutukan, tapi di sini Higuruma mampu mengatasinya dengan melakukan peralihan aktivasi yang begitu cepat, sama seperti ketika Sukuna berhasil mengelabui Gojo, di mana saat itu dia mampu mengontrol pengaktifan domain amplification dan teknik Ten Shadow di dalam pertarungan domain melawan Gojo. Dari sanalah, seakan ingin melampiaskan kekagumannya, Sukuna lalu memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Terlihat dengan penuh semangat, dia pun langsung melepaskan banyak sekali tebasan hingga sanggup memporak-porandakan area pertarungan. Di sisi lain, merasa tak ingin berdiam diri, Higuruma kemudian melesat ke arah Sukuna. Namun dikarenakan puing-puing bangunan menghalangi pandangannya, dia pun tidak menyadari bahwa Sukuna sudah berada di belakangnya dan bersiap untuk menyerang. Beruntung pada kondisi ini, Yuji Itadori muncul dari arah belakang berupaya mencegah Sukuna. Akan tetapi, upayanya tersebut justru malah membuat Yuji harus terkena serangan telak
di mana saat itu perutnya dicincang habis oleh Sukuna yang membuatnya pun langsung terjatuh dari atas ketinggian puing-puing bangunan. Alhasil setelah Yuji terjatuh, Higuruma terpaksa harus melawan Sukuna seorang diri. Berbagai upaya pun coba dia kerahkan demi bisa bertahan, dari mulai melepaskan rentetan tusukan pedang Algojo, menahan pukulan telak dari Sukuna, merespon pergerakan Sukuna yang sangat cepat, menerima dampak tebasan dismantle dari dekat, sampai akhirnya Higuruma pun harus mendapat luka sangat parah dengan kondisi kedua tangannya yang terpotong. Pada momen ini, Sukuna yang belum puas bertarung lalu menyuruh Higuruma untuk memulihkan diri, karena dia tahu bahwa bakat Higuruma akan mampu melakukan teknik kutukan pembalik. Dan benar saja, ketika pandangan Sukuna teralihkan oleh teknik piercing blood seseorang, secara tak terduga Higuruma yang perlahan mampu memulihkan kedua tangan kini langsung melesat dengan cepat. Dan melalui tekadnya yang kuat, dia pun pada akhirnya berhasil mendaratkan tusukan pedang Algojo tepat ke telapak tangan Sukuna. Namun naas, sebelum tangannya tertusuk, Sukuna ternyata lebih dulu sudah memotong pergelangan tangan. Akibatnya, di sini dia pun mampu selamat dari efek kematian pedang Algojo dan bersiap untuk melancarkan aksi serangan balik. Beruntung di situasi genting ini, Higuruma melihat adanya Yuji yang kembali muncul di belakang Sukuna. Meski saat itu Higuruma harus mendapat tebasan yang mencincang habis tubuhnya, tapi setidaknya dia masih bisa tersenyum sembari menyerahkan pedang Algojo ke tangan Yuji. Dan bersamaan dengan penyerahan pedang Algojo ini, sebagai seorang penyihir Jujutsu, Yuji pun segera melayangkan tusukan cepat demi bisa membunuh Sukuna. Walau berhasil mendaratkan tusukan pedang Algojo, tapi saat itu efek dari tusukannya sama sekali tidak berpengaruh pada Sukuna. Hal itu dikarenakan pedang Algojo di tangan Yuji kini tiba-tiba menghilang. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan besar itu disebabkan oleh Higuruma yang sudah hilang kesadaran. Secara sebelumnya, dia sudah terkena serangan telak dari Sukuna yang membuat tubuhnya pun sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Dan kini dengan gagalnya upaya tersebut, Yuji harus mendapat serangan balik dari Sukuna. Entah itu berupa rentetan pukulan tinju menggunakan 4 tangan maupun berupa tebasan dismantle yang membuatnya terhempas jauh ke belakang. Seolah ingin mengabaikan keberadaan Yuji, saat itu Sukuna kembali menunjukkan rasa kagum pada Higuruma. Karena menurutnya, meski Higuruma sudah tumbang, tapi sebagai penyihir pemula, dia sudah sanggup merebut senjata Kamutoke. Di tengah rasa kagumnya ini, dari arah belakang tiba-tiba muncul Ui dan Kirara. Dengan sangat cepat, mereka berdua pun lalu membungkus tubuh Higuruma dan segera pergi dari area pertarungan. Melihat hal itu, Sukuna sama sekali tidak melakukan aksi pencegahan karena dia tahu bahwa teknik kutukan Ui adalah teleportasi, yang mana pastinya dia hanya bertugas untuk mengambil para penyihir yang sudah kalah seperti mayat Gojo Satoru. Kemudian setelah itu, merasa tak ada lagi lawan yang bisa diajak bertarung, Sukuna akhirnya mulai mengalihkan pandangan kepada Yuji. Di sana Sukuna mengakui bahwa Yuji telah bertambah semakin kuat. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia bisa menggunakan teknik kutukan pembalik disertai energi kutukannya yang meningkat. Akan tetapi, entah kenapa saat ini dalam lubuk hatinya Sukuna seolah dilanda rasa amarah dan penolakan. Padahal seharusnya dengan kekuatan Yuji yang sekarang, dia bisa sedikit bersenang-senang sesuai dengan prinsipnya, makan jika ingin makan, membunuh jika diperlukan, dan bermain jika menyenangkan. Seakan tenggelam pada pikirannya sendiri, tanpa disadari, untuk pertama kalinya Sukuna melamun di tengah pertarungan. Bukan karena dia memikirkan kekalahan, bukan pula karena memikirkan rasa bosan, tetapi karena dia merasa terganggu. Bisa-bisanya orang selemah Yuji terus menunjukkan tekad kuat untuk bermimpi menyelamatkan semua orang. Maka dari itu, secara terbuka Sukuna pun berkata pada Yuji bahwa sekali lagi dia akan menghancurkan ambisinya tanpa sisa. Terlihat seolah perkataannya bukan sekedar bualan, warisan yang sudah diberikan Kenjaku pun kini tiba-tiba muncul. Itu adalah tubuh inang Master Tengen, sekaligus adanya pemberitahuan tentang aturan baru bahwasannya ritual penggabungan sudah diserahkan kepada Megumi alias Sukuna.
Mendapati hal itu, semua penyihir khususnya Kusakabe sontak diliputi kegelisahan. Di satu sisi, dia merasa lega karena Yuta berhasil membunuh Kenjaku, tapi di sisi satunya, dia merasa khawatir jika Sukuna akan memberi kekacauan dengan melanjutkan ritual penggabungan. Di tengah situasi inilah, Yuta Okkotsu akhirnya muncul tepat di hadapan Yuji. Sambil meminta maaf karena datang terlambat, dia pun segera menyerang Sukuna dengan melancarkan aksi tebasan pedang. Bahkan tak hanya itu saja, dari arah belakang juga muncul roh kutukan Rika yang saat itu langsung menghempaskan Sukuna.